Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Tanah Potsolik Merah Kuning. Sebelum masuk ke materi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Amal Bakri, NIM 133200016 sebagai moderator. Saya Rizky Sertanti dengan NIM 133200008. Saya Rizka Apriana Nusa Fitri, NIM 133200010. Saya Siti Rahmadina, NIM 132012. Saya Asbir Bihatunopus, NIM 13320013. Saya Dian Mulia Pramesti, NIM 1332014. Saya Irfan Nur Aziza dengan NIM 1332015. Tanah Potsolik Merah Kuning atau sering disingkat PMK adalah tanah yang berbentuk karena curah hujan yang tinggi dan suhu yang sangat rendah, dan juga merupakan jenis tanah mineral tua yang memiliki warna kekuningan atau kemerahan. Mineral lempung yang terdapat pada tanah ini penyusunnya didominasi oleh silikat. Di Indonesia, tanah ini umumnya berkembang dari bahan induk tua dan banyak ditemukan di daerah yang dengan bahan induk batuan liat. Tanah PMK mempunyai sifat pekat terhadap erosi, perkolasi, dan infiltrasi yang rendah. pH tanah yang rendah, kandungan aluminium yang tinggi, kandungan bahan organik yang rendah, serta ketersediaan unsur hara bagi tanaman rendah. Tanah potsolik merah kuning atau disebut tanah ultisol adalah salah satu ordo tanah yang penyebarannya paling luas di Indonesia. Diperkirakan tanah ini meliputi 45,3 juta hektar atau 29,7% dari luas seluruh dataran di Indonesia. Ultisol merupakan tanah yang kesuburannya rendah, tergolong marginal, yang dicirikan oleh sifat kimia, fisika, dan biologi yang buruk, seperti bahan organik yang rendah, pH rendah, aluminium mangan yang tinggi, miskin hara, terutama makro. Berikut ini merupakan peta persebaran jenis tanah di Indonesia. Tanah ultisol ditunjukkan pada warna pink tua yang berada di daerah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan juga Papua. Karakteristik kimia tanah PMK memiliki pH yang masam karena aktivitas Al dan Fe yang tinggi. Kemudian kejenuhan unsur basa seperti Ca, Mg, dan K yang rendah. Memiliki kejenuhan basa yang rendah, memiliki KPK yang rendah. Tingginya curah hujan di sebagian wilayah Indonesia menyebabkan tingkat pencucian tinggi, terutama basa-basa, sehingga basa-basa dalam tanah akan segera tercuci keluar lingkungan tanah dan yang tinggal dalam tanah menjadi bereaksi masam dengan kejenuhan basa rendah. Yang selanjutnya memiliki ketersediaan P yang rendah, kandungan aluminium atau kejenuhan Al tinggi, memiliki C organik yang rendah. Selain itu, kandungan Al yang tinggi mengakibatkan fiksasi P yang tinggi. Fiksasi P merupakan perubahan bentuk P dari P larut di dalam larutan tanah menjadi P yang diikat sehingga tidak atau kurang tersedia bagi tanaman. Komponen kimia tanah berperan besar dalam menentukan sifat dan ciri tanah umumnya serta kesuburan tanah pada khususnya. Yang selanjutnya yaitu sifat fisika. Yang pertama, agregat kurang stabil, kemudian memiliki kelas tekstur liat, memiliki struktur angular blaki atau gumpal, bobot isi sebesar 1,11 gram per cm kubik, lalu lapisan permukaan sangat terlindih, kemudian fermentabilitas rendah, memiliki warna kekuningan atau kemerahan. Warna dari potsolik merah kuning diakibatkan oleh longgakan besi dan aluminium yang teroksidasi. Warna dari tanah potsolik ini menandakan tingkat kesuburan tanah yang relatif rendah karena pencucian. Sifat biologi. Pada salah satu percobaan tanah potsolik merah kuning, didapatkan populasi bakteri dan jamur sebanyak
bakteri 8,1 kali 10 pangkat 7, jamur 7,8 kali 10 pangkat 5. Populasi mikroorganisme tanah seperti itu disebabkan karena keadaan tanah yang miskin hara dan keadaan lingkungan yang kurang baik untuk perkembangan dan pertumbuhan populasi mikroorganisme tanah. pH tanah yang masam cocok untuk perkembangan jamur. Akan tetapi jamur tidak dapat berkembang apabila keadaan lingkungan tanah yang kurang baik, karena kurangnya sumber nutrisi bagi jamur. Begitu pula dengan bakteri tanah yang tidak dapat berkembang dengan baik pada pH tanah yang masam, di mana bakteri dapat tumbuh dengan baik pada tanah dengan pH netra 6-8. Selanjutnya pemanfaatan tanah potsolik. Tanah potsolik merah kuning merupakan tanah yang tergolong tidak subur, baik itu dilihat secara fisik maupun sifat kimianya. Namun karena saat ini lahan semakin sulit dicari, maka tanah potsolik ini menjadi salah satu alternatif para petani untuk melakukan proses bercocok tanam. Dalam kegiatan bercocok tanam, tanah ini harus dipupuk menggunakan pupuk organik. Karena pupuk organik memiliki manfaat untuk memperbaiki struktur tanah sehingga sangat cocok untuk memperbaiki kondisi tanah potsolik. Salah satu teknologi yang dapat digunakan untuk mengurangi kekurangan tanah potsolik ini adalah dengan bertani secara organik. Pertanian organik merupakan salah satu teknik pertanian tanpa menggunakan tambahan unsur atau pupuk kimiawi buatan. Untuk kebutuhan perkebunan, jenis tanaman yang bisa ditanam di tanah potsolik ini antara lain yaitu pohon kelapa, karet, kelapa sawit, dan beberapa jenis tanaman lainnya. Cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.